wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menyambut bulan bahasa dan merayakan HUT Guru ke-76 tahun 2021. Yang saya hormati, Bapak dan Ibu Dewan Juri, Korwil, pengawas, kepala sekolah, dan rekan-rekan guru di Kabupaten Simalungun. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, dan segenap insan pendidikan di tanah air, selamat merayakan bulan bahasa dan HUT Guru ke-76 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Arta Ulinadiak SPD. Saya merupakan salah seorang guru di SMP Negeri 1 Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun. Izinkan saya menyampaikan pidato dengan tema Upaya Peningkatan Mutu Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19. Bapak dan Ibu yang saya hormati, peringatan HUT Guru tahun ini masih kita lakukan di tengah pandemi COVID-19. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan semangat agar bisa melalui masa sulit ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saat ini kita sedang melalui krisis COVID-19. Krisis yang menjadi tantangan luar biasa bagi negara kita dan seluruh dunia. Tetapi dari krisis ini, kita mendapatkan banyak sekali hikmah dan pembelajaran yang bisa kita terapkan saat ini dan setelahnya. Dunia pendidikan merupakan salah satu sektor yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Masa pandemi COVID-19 membuat pola pendidikan berubah. Semula proses belajar mengajar dilakukan dengan tatap muka, tetapi kini proses belajar mengajar dilakukan secara jarak jauh dengan memanfaatkan jaringan internet serta teknologi informasi dan komunikasi. Berbagai fasilitas pembelajaran jarak jauh pun dimanfaatkan seperti dengan Zoom, Google Meet, Google Classroom, dan sebagainya. Pendidik dan peserta didik yang terbiasa melakukan kegiatan belajar mengajar dengan interaksi langsung di ruang kelas, suka tidak suka, harus menyesuaikan diri dan menerima metode belajar jarak jauh dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dari segi manfaat, dilakukannya pembelajaran jarak jauh atau PJJ telah menjejakkan proses pendidikan di tanah air ke arah digitalisasi. Kita sama-sama menyadari bahwa sistem pendidikan harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Seperti sekarang ini, yakni zaman serba digital. Tentunya, sistem yang digunakan juga harus sesuai dengan kebutuhan pendidikan saat ini. Namun di sisi lain, hal itu juga menimbulkan hambatan. Tidak semua guru dan murid dapat segera beradaptasi dengan teknologi dan metode mengajar jarak jauh. Bagi daerah yang mengalami kendala akses internet dan ketiadaan gawai karena rendahnya tingkat ekonomi masyarakat, pembelajaran jarak jauh cukup sulit untuk dilakukan. Selain itu, proses belajar mengajar yang membutuhkan praktek secara langsung juga mengalami kendala. Untuk mengatasi hal itu, dibutuhkan inovasi khususnya oleh pihak guru dan sekolah dalam memanfaatkan keadaan yang serba terbatas. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pendidikan adalah sebuah elemen penting dalam kehidupan yang harus menjadi perhatian semua pihak. Lahirnya bangsa yang cerdas dan bijaksana dimulai dari generasinya. Begitu penting arti sebuah pendidikan dalam membangun sebuah bangsa yang kuat. Bagaimana dengan kondisi pendidikan kita saat ini? Apa upaya yang bisa kita lakukan agar peningkatan mutu pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini dapat terjadi? Tentunya
kita sama-sama sadar bahwa untuk memajukan pendidikan, semua pihak harus bersinergi. Pertama, pihak pemerintah dan Kemendikbud agar lebih memperhatikan pemerataan pemberian kuota kepada peserta didik sampai ke pedesaan dan mengusahakan internet dapat diakses dengan baik sampai ke pelosok negeri. Yang kedua, pendidik harus bersinergi dalam menciptakan inovasi baru dalam sistem pembelajaran agar siswa tidak merasa bosan dan malas belajar. Melakukan pembelajaran yang berpusat kepada murid dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman yang melekat pada diri murid. Ketiga, pengawasan orang tua berbentuk pendampingan lebih ditingkatkan. Orang tua bukan saja memfasilitasi anak, tetapi harus mengawasi anak dan menjalin komunikasi serta kolaborasi yang baik dengan anak dan sekolah. Orang tua merupakan pendidik yang pertama dan utama dalam pembentukan kepribadian seorang anak. Dari orang tua atau keluarga, seorang anak mulai menerima pelajaran etika, moralitas, dan nilai-nilai kehidupan lainnya yang cenderung selalu diingat dibanding dengan lembaga-lembaga pendidikan formal. Bapak dan Ibu yang saya hormati, guru, siswa, dan orang tua sekarang menyadari bahwa pendidikan itu bukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan di sekolah saja. Tetapi pendidikan yang efektif itu membutuhkan kolaborasi yang efektif dari 3 hal ini, yaitu guru, siswa, dan orang tua. Tanpa kolaborasi itu, pendidikan yang efektif dan peningkatan mutu pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini tidak mungkin terjadi. Bangsa yang besar adalah bangsa yang di dalamnya terbangun unsur-unsur yang saling bersinergi. Maka dari itu, mari saling mengeratkan pegangan untuk Indonesia yang lebih unggul. Mari kita buka diri kita untuk menerima perubahan zaman, yaitu era digitalisasi, dengan terus belajar dan mengembangkan diri serta melakukan inovasi-inovasi dalam pembelajaran agar mutu pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini dapat meningkat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, demikianlah pidato ini saya sampaikan. Mari sama-sama kita bersinergi untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 dan meningkatkan sistem pembelajaran di masa COVID-19. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan pidato ini dan kata yang tidak berkenan. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih.